Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang kebijakan pengembangan koleksi. Bagaimana sih merancang kebijakan pengembangan koleksi, ya. Nah, pada pertemuan kedua, pada pembahasan itu sudah pernah dibahas tentang ini. Tapi bagaimana cara merancangnya? Nah, mari kita simak. Pertama, kita siapkan dulu cover. Bagian cover ini berisi tentang judul naskahnya, itu udah pasti. Jadi setiap pendokumentasian atau pembuatan naskah harus ada judulnya. Yang kedua, insert lambang instansinya ataupun perusahaannya. Yang ketiga adalah masukkan nama instansinya untuk memperjelas bahwa memang naskah dokumen dari SOP ini dari kebijakan ini adalah milik dari instansi tersebut. Yang berikutnya adalah adanya tahun pembuatan naskah dokumen sehingga memudahkan nanti jika terjadi revisi atau kemutakhiran terhadap isi dokumen. Yang kedua adalah ada daftar isi, sehingga memudahkan dalam pencarian mana sih yang ingin kita ketahui atau isi mana yang mungkin terlupa ataupun ada yang kurang. Nah, itu bisa kita lihat dari daftar isinya. Jadi mencakup dari keseluruhan isi naskah dokumen. Kemudian ada bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ya sebaiknya dilandasi dengan adanya visi misi, adanya tujuan, kemudian siapa sih sasaran yang hendak dituju dari pembuatan naskah dokumen ini. Kemudian gambaran umum, misalnya saya ambil contoh di sini adalah gambaran umum dari ruang baca. Artinya ya kita membicarakan tentang lingkup ruang baca itu sendiri ya. Nah, ada komponen apa saja di dalam ruang baca gitu ya. Kemudian gambaran koleksi. Nah, koleksi-koleksi apa saja sih yang ada di dalam ruang baca ya, yang sudah dihimpun dan dikelola. Nah, inilah yang perlu kita gambarkan. Kemudian ada juga dana pengembangan koleksi. Nah, kita juga harus menjelaskan dana yang dimiliki untuk pengembangan koleksi ini dari mana saja, sumber-sumbernya itu perlu disampaikan juga di dalam naskah ini. Kemudian jika perpustakaan ataupun ruang baca itu melakukan kerjasama, maka ini juga harus dijelaskan di dalam naskah dokumen. Berikutnya adalah cakupan kebijakan pengembangan koleksi. Nah, di dalam cakupan kebijakan pengembangan koleksi, dan di sini berisi tentang dua hal. Yang pertama adalah pernyataan tujuan dari pengembangan koleksi di masa mendatang itu ya. Jadi bentuknya bukanlah laporan ya yang menggambarkan tentang koleksi yang telah dihimpun, tapi bagaimana tujuan pengembangan koleksi ini di masa mendatangnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian berisi gambaran juga mengenai apa sih hal yang perlu dilakukan oleh para staf, oleh para pegawai yang termasuk dalam atau yang terlibat dalam proses seleksi pengembangan koleksi itu sendiri. Ya, itu penting untuk disampaikan dalam cakupan kebijakan pengembangan koleksi. Kemudian ada atau bagian di mana di sini menjelaskan tentang pertimbangan dalam pengembangan koleksi. Apa saja yang perlu dibahas? Pertama, tentang bahan perpustakaan itu harus diseleksi sesuai dengan kebutuhan lembaga. Saya ambil contoh, misalnya pengembangan koleksi di perpustakaan perguruan tinggi, maka pertimbangannya itu adalah harus memenuhi namanya tridharma perguruan tinggi tersebut. Ya, kebutuhan pendidikan, pembelajaran, dan penelitian. Kemudian isinya tentang apa lagi? Tentang alokasi dana untuk pengembangan koleksi. Misalnya, dari keseluruhan dana yang dimiliki oleh perpustakaan, berapa persen sih untuk pengembangan koleksi itu perlu disampaikan di dalam naskah? 5% kah? 20% kah? Atau 50%? Atau bahkan lebih dari itu? Nah, itu harus disampaikan. Karena inilah nanti yang menjadi acuan ketika ada pencairan dana yang dialokasikan setiap tahun ya. Nah, itu sudah diplot di masing-masing gitu, di masing-masingnya, termasuk dalam pengembangan koleksi yang merupakan salah satu jantung dari pengelolaan perpustakaan. Ketika pengembangan koleksi itu terjadi, maka perpustakaan itu bisa hidup. Tetapi kalau pengembangan koleksi itu tidak terjadi dan tidak diagendakan, nah ini yang terkadang terlihat jelas bahwa ketertarikan pemustaka untuk datang ke perpustakaan itu minatnya rendah karena tidak ada pembaruan atau kemutakhiran dari koleksi yang ada di perpustakaan tersebut. Maka perlu juga kita alokasikan nih berapa sih dananya, itu berapa persen dana yang
harus diberikan untuk fokus pengembangan koleksi. Berikutnya adalah isinya, itu adalah kebijakan pengembangan koleksi. Apa sih isi dari kebijakan pengembangan koleksi itu sendiri? Yang pertama, tentang bagaimana mekanisme pengadaannya. Saya ambil sampel di sini. Misalnya dari pembelian, termasuk kita sampaikan juga berapa kebijakan jumlah eksemplar yang harus dibeli dari satu judul, begitu ya. Kemudian tentang jumlah presentase pengembangan tiap jenis koleksinya. Misalnya kita punya jenis koleksi bahan pustaka umum, ada jenis koleksi jurnal, ada jenis koleksi misalnya kartografi, dan lain sebagainya. Nah, berapa presentase masing-masing? Misalnya untuk jenis koleksi umum kita ambil 70%. Kemudian untuk jenis koleksi yang sifatnya terbitan berkala itu misalnya 20%. Dan untuk lain-lain itu 10%. Nah, seperti itu. Jadi harus jelas presentasenya. Kemudian berisi juga tentang bahasa bahan perpustaka yang akan diadakan. Nah, ini juga optional ya. Jadi bahasa apa? Apakah kita akan menetapkan bahwa 80% itu harus berbahasa Indonesia? Ataukah mungkin dengan pertimbangan tertentu kita masukkan 50-50% bahasa Indonesia, 50% bahasa asing. Itu juga perlu disampaikan, ya. Kemudian berisi juga tentang batasan geografis jika diperlukan. Apakah kita memberikan batasan? Misalnya dia adalah perpustakaan khusus, di mana perpustakaan khusus ini bidangnya adalah misalnya keuangan, ataupun bidangnya di pertanian. Kemudian kita batasi lagi. Kami hanya memberikan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan kebijakan finansial, kebijakan fiskal di Kalimantan. Ya berarti semua bahan pustaka yang berhubungan dengan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan Kalimantan itu ada di situ. Jadi secara geografis itu dibatasi. Ini jika diperlukan, tetapi biasanya hanya perpustakaan khusus saja yang punya pembatasan geografis. Sedangkan untuk jenis perpustakaan lain, umum, perguruan tinggi, ya, itu tidak ada pembatasan geografisnya. Seperti itu. Kemudian ada berisi tentang alat bantu seleksi, ini juga penting. Kita harus memperjelas alat bantu apa saja sih yang dibutuhkan untuk menyeleksi bahan pustaka, ya. Apakah ini harus dibeli, apakah ini harus disiangi, nah seperti itu harus ada alat bantunya. Itu diperjelas. Kemudian berisi tentang prosedurnya, bagaimana prosedurnya, ya step by step pengajuan itu bagaimana, ya. Itu harus dijelaskan. Jadi misalnya pertama kita mengajukan proposal, kemudian yang kedua misalnya kita melakukan analisis, nah dan sebagainya. Ya itu harus diperjelas prosedurnya bagaimana sampai dengan di ACC sampai dengan bahan pustaka itu ada di perpustakaan kita. Yang terakhir adalah berisi tentang teknik memperolehnya. Nah, teknik memperolehnya ini maksud di sini begini, apakah itu dari pembelian, apakah itu dari tukar-menukar, ya, apakah itu dari hadiah dan lain sebagainya. Itu juga perlu diperjelas dari kebijakan pengembangan koleksi. Kemudian kita bahas tentang tingkat kedalaman koleksi itu sendiri. Nah, berisi tentang penjelasan subjek koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan. Ya, juga berisi tentang penjelasan format bahan pustaka yang dihimpun perpustakaan. Misalnya, bahan perpustakaan yang akan dikembangkan di sini adalah koleksi-koleksi yang tercetak atau koleksi-koleksi elektronik atau koleksi-koleksi yang berupa CD-ROM dan lain sebagainya. Itu tolong disampaikan juga dalam naskah. Berikutnya adalah evaluasi dan pemeliharaan koleksi. Nah, sebaiknya di dalam naskah kebijakan itu juga tertera dengan jelas ya tentang misalnya kriteria dari penyiangan mana sih koleksi-koleksi yang memang harus kita sisihkan. Kemudian bagaimana tindakan penanganan jika ada perpustakaan yang jika ada bahan perpustakaan yang hilang atau rusak. Bagaimana tindakannya gitu ya. Kemudian penjelasan juga tentang tindakan penanganan jika ada pemustaka yang melakukan protes, keluhan dan sponsor dan lain sebagainya ya. Kemudian berisi juga tentang penjelasan tindakan lanjut ya jika perpustakaan mendapatkan sumbangan atau hadiah dari pihak internal maupun eksternal. Itu disampaikan dalam dokumen. Oke. Kemudian ada tentang retensi dan pemusnahan. Sebaiknya ya di dalam naskah dokumen juga disampaikan tentang ketentuan jadwal ataupun kebijakan dari kriteria bahan perpustakaan yang harus
disisihkan, disimpan, maupun dimusnahkan. Sehingga jelas, jangan sampai nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ya. Oke, yang terakhir adalah pelaksanaan kebijakan dan jadwal peninjauan kembali. Ini juga sangat penting untuk disampaikan di dalam naskah dokumen, bahwa jangka waktu untuk melaksanakan kebijakan ini itu kapan? Itu disampaikan. Kemudian kapan jadwal untuk melakukan peninjauan kembali atau lakukan revisi? Tujuannya apa? Ya, untuk kemutakhiran. Karena kemutakhiran dokumen itu penting gitu. Kalau memang dibutuhkan setiap tahun dilakukan kemutakhiran, kenapa tidak? Gitu. Justru yang perlu kita pertanyakan adalah satu kebijakan untuk selamanya, itu yang bahaya. Artinya misalnya tahun pembuatannya udah dari tahun 1990, ini udah 2020. Nah, itu tidak boleh ya, itu dihindari justru. Karena tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Baik itu dari teknologi, kemudian dari kebijakan-kebijakan lain yang mempengaruhi tentang kebijakan pengembangan koleksi ini. Jadi akan sangat baik jika kita juga menentukan misalnya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, atau mungkin 5 tahun sekali. Ya idealnya untuk peninjauan kembali ini bisa dilakukan rentan waktu antara 3 sampai 5 tahun sekali. Itu idealnya ya. Nah, kecuali yang tadi sifatnya urgent. Artinya memang terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam organisasi, maka perlu melakukan peninjauan kembali kurang dari 3 tahun ya terhadap naskah dokumen ini. Itu ketika keadaan perubahannya terlalu signifikan, sehingga perlu dilakukan revisi total atau mungkin revisi sebagian terhadap naskah dokumen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana merancang kebijakan pengembangan koleksi. Ah, kita ketemu lagi di materi berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.